Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube aku Dunia Yuyun. Nah teman-teman, kali ini aku mau berbagi resep dan tips cara membuat bumbu pecel yang enak dan tahan lama ya teman-teman. Nah untuk bahan-bahannya aku punya kacang 1 kilo, kemudian ini untuk bumbu-bumbu halusnya ada daun jeruk, kencur, bawang putih dan bawang merah ya teman-teman. Nah kemudian ini ada cabai rawit dan cabai merah ya teman-teman. Untuk cabenya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah kemudian ini yang gak ketinggalan ada gula aren ya teman-teman. Jadi ini tuh aku pakai gula aren asli maksud aku ya teman-teman. Dan kemudian ini yang terakhir ya teman-teman, ini tuh ada asam jawa yang udah aku rendam pakai air hangat ya teman-teman. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Jadi ini aku udah cuci si kacangnya dulu ya teman-teman. Jadi ini langsung aku tiriskan dan aku goreng teman-teman. Dan menggorengnya ini tuh dengan api kecil ya teman-teman, karena kalau menggoreng kacang ini tuh biasanya tuh kalau apinya terlalu besar dia ini bakal gosong gitu ya teman-teman, tapi di dalamnya itu tuh masih mentah gitu, jadi tuh rasanya kurang enak ya teman-teman. Nah setelah aku selesai menggoreng perkacang-kacangan ya teman-teman, ini aku lanjut menggoreng bumbu-bumbunya tadi ya teman-teman. Jadi ini tuh sengaja digoreng dulu supaya tuh nggak langu, kalau aku bilang ya teman-teman. Apa sih namanya kalau di kalian itu aku nggak tahu, pokoknya kalau kata aku tuh biar enggak langu gitu ya teman-teman, dan pastinya tahan lama karena dia itu udah mateng gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, aku tuh memang setiap tahun itu kalau di bulan Ramadan itu pasti selalu nyetok bumbu pecel gini ya teman-teman. Karena tuh suami aku tuh paling suka tuh makan pecel gitu ya teman-teman. Jadi sayur pecel itu memang wajib ada gitu ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu kenapa, tapi mungkin karena sayur pecel itu lebih seger gitu ya teman-teman. Jadi enak pas dimakan berbuka puasa gitu. Jadi daripada kita beli bumbu yang udah jadi, mending kita buat sendiri ya kan teman-teman. Pastinya lebih higienis dan lebih sehat tentunya. Nah setelah digoreng ini tuh aku mau chopper bumbunya ya teman-teman. Di sini tuh aku sengaja pakai chopper, nggak pakai blender gitu ya teman-teman. Karena kalau pakai blender itu kan mesti pakai air gitu ya teman-teman. Kalau nggak pakai air itu ya kurang halus gitu ya teman-teman, tapi kalau pakai chopper lumayan halus gitu tanpa air juga gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mengulek pakai ulekan gitu ya bisa juga teman-teman. Nah itu lebih cepet gitu ya kalau aku bilang gitu, cuman ya capek gitu teman-teman. Nah ini yang terakhir aku masukin asam jawanya ya teman-teman. Jadi ini aku saring dulu supaya bijinya itu enggak masuk ke dalam ya teman-teman. Jadi bijinya itu kesaring dan bisa kita pisahkan. Jangan salpok ya teman-teman. Jadi ini aku tuh buat bumbu pecel ini bareng sama suami aku. Ini tuh aku dibantuin sama suami aku karena suami aku itu lagi libur kerja. Jadinya kami kalau buat stok seperti ini tuh seringnya berdua gitu ya teman-teman. Jadi selama suami aku itu di rumah gitu ya nggak kerja, pasti aku selalu dibantuin mau masak mau apa gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi bumbunya tadi itu kurang halus ya teman-teman, jadi aku tambahi sedikit kacang supaya tuh di choppernya itu lebih halus gitu ya teman-teman. Dan ini udah selesai aku chopper bumbunya, terus giliran si kacangnya ya teman-teman. Jadi ini suami aku bantuin mengulek kacangnya atau menggiling pakai tangan ya teman-teman, katanya itu kelamaan gitu. Jadi beliau itu nggak sabaran gitu ya teman-teman, karena untuk si gula merahnya juga itu nanti diulek dia teman-teman, karena kalau gula merah itu nggak bisa kita masukkan ke chopper atau ke blender,
Karena tuh tahun kemarin aku pernah coba ya teman-teman, kalau dimasukkan ke chopper dia itu malah nggak mau muter gitu teman-teman choppernya, jadi lengket gitu ya teman-teman. Gula merah itu kan ciri khasnya kalau sudah halus itu pasti lengket gitu ya teman-teman, kalau sudah apa sih namanya, lembek gitu ya teman-teman. Alah bahasa aku ada maklum ya teman-teman bahasanya ngomongnya juga masih belepotan, maklum lah teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi ini gula merahnya udah diulek manual sama suami aku, enggak aku masukin chopper. Jadi aku chopper itu sekarang tuh cuman kacang aja ya teman-teman, tapi lumayan sih di chopper itu cepet banget halusnya ya teman-teman. Dia juga nggak lengket gitu karena nggak pakai air ya teman-teman. Nah jadi seperti ini hasilnya ya teman-teman. Jadi ini tuh udah selesai diulek, ini tuh tinggal disatuin sama suami aku gula merah dan perbumbuan serta kacang-kacang yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman. Jadi tuh ini tinggal dicampur secara merata nantinya ya teman-teman. Nah ini juga aku tambahin garamnya ya teman-teman. Jadi garamnya ini aku tambahin dulu secukupnya, kemudian aku juga mau tambahin gula pasir ya teman-teman. Gula pasir juga secukupnya aja ya teman-teman. Jadi nanti tuh setelah tercampur rata ini tuh dicek ya teman-teman, rasanya dikoreksi. Jadi kalau memang masih kira-kira apa namanya, kurang asin gitu ya teman-teman, atau kurang manis gitu ya, teman-teman bisa tambahin lagi gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk rasa asam dan rasa pedesnya itu udah pas ya teman-teman. Jadi untuk cabai yang ukuran tadi di video awal tadi itu sudah pas kalau untuk aku ya teman-teman. Jadi enggak terlalu pedes dan enggak hambar juga gitu ya teman-teman. Karena kan kalau pecel ini tuh kan memang enaknya itu kan pedesnya terasa ya teman-teman. Jadi pedes manis gitu ya teman-teman. Nah jadi ini tuh udah selesai ya teman-teman. Jadi ini tinggal dicampur secara merata sama suami aku, dan setelah tercampur seperti ini nanti tinggal kita rapikan gitu ya, kita tekan-tekan sedikit biar padat gitu ya teman-teman. Jadi apa ya, lebih cantik mungkin gitu ya jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya, dan ini tuh rasanya udah pas banget. Nah alhamdulillah teman-teman, jadi seperti inilah hasil akhirnya ya teman-teman. Cakep kan jadi ini tuh tinggal kita masukkan ke dalam kulkas, dan ini biasanya tahan sampai 3 bulanan gitu ya teman-teman. Tapi tuh ini enggak akan bertahan sampai 1 bulan juga teman-teman, karena aku tuh hampir setiap hari buat sayur pecel untuk berbuka puasa Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video aku kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you di next video. Bye bye. Assalamualaikum.